tingkat kompetensi dan juga keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari ini menunjukkan data yang menarik. Pada tahun 2023, nilai IMD nasional menyentuh 43,18 poin. Dan juga pada 2025 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 44,53 poin. Pilar pemberdayaan mengalami pertumbuhan signifikan yang ditopang maraknya transaksi e-commerce dan juga penggunaan layanan keuangan digital. Transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, di mana hasil IMD 2025 mencatat hampir setengah responden atau 48,4% bertransaksi setidaknya sekali dalam sebulan. Sebanyak 17,2% ini melakukan transaksi minimal 1 kali seminggu dan 2,1% setiap hari. Sementara itu, 32,4% hanya bertransaksi ketika ada kebutuhan tertentu atau kurang dari sekali sebulan. Ya, kita akan selanjutnya membahas terkait dengan manfaat pembangunan akses internet di wilayah terpencil seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat, mulai juga menunjukkan hasil yang nyata. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, BTS dan penguatan backbone Palaparing Timur membawa sinyal seluler masuk ke sejumlah distrik pegunungan Arfak seperti Anggi, Taige, Tatubo, dan juga Menyambut. Dengan internet yang terus membaik, warga mulai memanfaatkan jaringan 4G untuk jualan online sederhana seperti promosi, kerajinan, hingga koordinasi wisata. Ya, ekonomi Kabupaten Pegunungan Arfak pun ini melesat tinggi dari 4,55% pada tahun 2021, ini naik menjadi 10,85% di tahun 2024. Di perbatasan Indonesia, ekonomi Indonesia juga bergerak cepat karena internet, termasuk di Entikong. Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanau, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia atau Sarawak. Entikong saya dan foto menjadi pintu masuk darat pertama yang dibangun di RI. Warga Entikong memiliki aktivitas ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan lintas batas dan kedekatan geografis dengan Malaysia. Percepatan ini pun makin nyata dengan nilai ekspor PLBN Entikong yang terus meningkat. Di mana pada tahun 2024, ekspor melalui PLBN Entikong mencapai 72,9 miliar rupiah dan meningkat menjadi 82,3 miliar rupiah hingga November 2025. Data menunjukkan ekonomi Kabupaten Sanau ini melesat ke angka 4,4% pada 2024 setelah sempat tertatih-tatih karena pandemi dan hanya tumbuh 0. Semua terekam di Mitos hanya di PTV. Gizi crunchy, gurih. Tonton masak ala Devina Hermawan hanya di PTV. Viral di media. Pada tahun 2029 mencapai kecepatan rata-rata 100 Mbps. Untuk jumlah kecamatan yang terhubung fiber optik pada tahun 2024 telah menyentuh 70,88% dan pada 2029 Komdiji menargetkan 90% kecamatan di Indonesia terhubung fiber optik. Berusaha di dalam bisnis Anda, apakah yang fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu.
teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Banyak yang sudah membuktikan Aqua. The Reserve Operation under the National Search and Rescue Agency. Karena bisa jadi berhasil dievakuasi dengan selamat. Pemerintah terus menghadirkan akses digital yang merata hingga wilayah terpencil, terluar, dan terdepan. Upaya ini bukan sekedar membangun jaringan, tetapi memastikan setiap warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, terhubung, dan juga maju. Karena konektivitas yang inklusif adalah kunci Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih kuat dan sejahtera. Ya pemirsa, sejenak Profit akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Menyuguhkan informasi terakhir seputar industri otomotif di Indonesia. PMI Indonesia itu mencapai lebih dari 5%. Tangannya, peristiwa penembakan terjadi. 9,9%. Saksikan Autobis setiap Selasa jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Cargo Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Menyebabkan gangguan lalu lintas. Resolusinya apa ya? Yes, yang bisa memberikan TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Inilah Media Academy. Media Academy fokus pada pelatihan dan sertifikasi profesi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya untuk internal 준비하면 할 수도 있고. 얘네 왜 나한테 족보를 달래? 누군데? 장원. 아이씨, 근데 나긋나긋한 말투는 뭐냐? 지효야, 기말고사 족보 있니? 나도 좀 주면 안 되겠니? 너한테 안 되니까 이제 나한테 그러는 건가? Apalagi sama yang ngajak menempuh hidup baru. Kalau kata Ani tambang baru lagi nih. Gali-gali. Ya. Udah kayak kuis ya. Bisa aja saya. Oke, ya udahlah, langsung aja kita mulai. Inilah Mit. Formula terbaik dari Head & Shoulders menghilangkan kebebasan.
Setelah dilakukan observasi, petugas menemukan tali jerat berbahan nilon yang Dan tentunya masih ada informasi-informasi lain yang harus banget kamu saksikan ya. Sama dengan berita si Messi tadi ya sahabat, berita yang ini juga beda tipis nih. Sama-sama nggak siap, tapi di Ciputat, Tangerang Selatan ini, karena tempat penampungan sampahnya nggak sih. Kemudian Guevara juga adalah pemain penting ya di skuad Arema untuk kemudian dimatangkan. Tapi emang bener dia nggak disuntik putih? Enggak, soalnya kemarin aku lihat. On this edition of special Kerja pinggang dan boros, kebaikan nutrisi energen, ini Di bawah laut membentang jaringan serat optik nasional yang menghubungkan 57 kabupaten kota sepanjang 12.229 km di darat dan bawah laut di seluruh Indonesia. Kabel optik ini membawa data dengan kecepatan tinggi menjadi tulang punggung internet atau internet backbone di Indonesia Timur. Disinilah pertemuan antara kabel serat optik bawah laut Palapari dengan jaringan Base Transceiver Station atau BTS yang terhubung ke Network Operation Center atau NOC di Kabupaten Saburai Jua. Nah ini ada kabel pertemuan yang mengarah ke laut, ada dua jalur. Yang pertama ini Sabung ke Waingapu, ini juga masih di daerah NTT. Kemudian satu lagi ini dari Sabung ke Bah yang berada di Pulau Rote, itu juga masih di NTT. Dari sinilah akses digital Saburai Jua terhubung, membuka peluang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini tuh biasanya pengecekan genset, pengecekan grounding, sama pengecekan suhu. Biasanya AC ibu, soalnya kan di dalam itu dalamnya kan itu kan panas kan ibu. Jadi AC-nya tidak boleh mati. Ya, jadi kalau AC-nya sudah problem, itu otomatis dari Jakarta sudah tahu ibu. Pokoknya pusat internya inilah ibu ya. Kayak gini juga untuk energi juga sudah pakai FOE juga pakai fiber optik. Tetapi konektivitas tidak berhenti di kabel bawah laut. Di atas tanah, menara BTS kokoh berdiri di desa Ledeana, Pulau Sabu sebagai penghubung terakhir antara konektivitas dan masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur terdapat 584 Base Transceiver Station atau BTS. 8 diantaranya berada di Kabupaten Saburai Jua. Dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa? Jadi masuk di sini awal. Karena Pro LG terbut. No. Jadi demi kehadiran bakti di sini mama, ibu, kami cukup ini. dan kita lihat, wow, dia Menara adalah jendela baru bagi komunikasi, meski masih ada wilayah yang harus dijangkau. Sebab di Saburai Jua, satu batang sinyal bisa berarti informasi, pendidikan, bahkan keselamatan. Dengan ketersediaan konektivitas yang dikendali Bakti Computing, warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
yang dipaparkan dalam gelar perkara merupakan hasil analisis dan kajian ilmiah, bukan rekayasa. Bakti Komdisi tetap ada bersama-sama dengan Pemda Saburai Jua, dari Pemda Saburai Jua untuk setiap kebutuhan konektivitas yang ada di wilayah, termasuk optimalisasi, kemudian titik-titik dan kantong-kantong yang belum diintervensi itu menjadi PR supaya bisa kita menikmati layanan secara keseluruhan di 63 desa kelurahan di Pemkab Saburai Jua. Di tengah perubahan ini, pemerintah daerah melihat konektivitas bukan sebagai proyek teknologi semata, tetapi sebagai fondasi pembangunan. 아직이야. 그 알바에 90년에 올리면 금방 구할 텐데. 아니면 그 학원 알바나 과외 같은 거는 최저시급보다 높게 쳐주니까 그쪽으로 한번 알아보든지. 우리 앞에 학생 그쪽 프리패스니까. 그것도 아니면 뭐 쇼핑몰 피팅 모델 알바 같은 거. Benar-benar nikah. Dan nama anak itu harus yang gede. Amankan, polisi langsung melakukan interogasi dan tes urin. Mereka harus mengantre gas LPG garam. Kembali kita lagi Bayu Setiawan. Ini. Kamu nak saya takutnya bos, jangan tajam kemana? Iya tuh, banyak kita yang gini, Pak. Melindungi kaya akan mineral alami. 20 seconds. Saudara saya kok. Ya, ini kerupuk kulit. Terima kasih. Untuk tahan banting lawan ketombe, perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide. Dan daerah aliran sungai atau dasi wilayah terdampak. Dan ini terasa ada perbaikan bagi masyarakat, juga komunitas sekolah untuk mendapatkan jaringan. Nah, kita punya jumlah sekolah SD sama SMP itu ada 105. Lebih dari separuh kita mendapatkan bantuan internet dari Bakti. Ini memang kami merasakan sangat membantu. Jadi kami berterima kasih untuk bantuan itu. Ya, ini untuk memudahkan para pelajar di sini untuk mendapatkan jaringan internet. Tenaga pengajar di Saburai Jua merasakan perubahannya. Akses digital memudahkan guru untuk mendapatkan bahan ajaran yang lebih berkualitas. Saat pelaksanaan NBK, ya karena NBK di sekolah kami ini sudah mandiri. Memang kita pemanfaatannya itu selain daripada kegiatan pembelajaran di kelas, kami juga selalu memanfaatkannya itu di lab bersama dengan anak-anak untuk searching tugas atau menolong mereka dalam mengenal materi-materi digital. Di bidang kesehatan, konektivitas mengubah cara rumah sakit dan puskesmas bekerja. Internet membuat keputusan medis lebih cepat, dan itu berarti nyawa bisa diselamatkan. Karena semua pelayanan kami itu sudah berbasis aplikasi, misalnya ASIK. Jadi pelayanan-pelayanan di posyandu kita sudah harus antri dalam ASIK ini untuk termasuk program terkait dengan cek kesehatan gratis. Di samping juga stunting terkait dengan EPPGBN itu juga kan aplikasi yang setiap kali kegiatan di desa, di pelayanan di posyandu langsung diintri dalam aplikasi ASIK ini. Artinya kami di sini berterima kasih dengan adanya internet Bakti ini, sangat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan ini, khususnya untuk pelaporan-pelaporan yang
menggunakan aplikasi kami sangat membantu. Dari pulau kecil yang serba terbatas, Samurai Jua kini menulis babak baru. Konektivitas yang masuk ke ruang-ruang kelas, pusat layanan kesehatan, serta kepada seluruh masyarakat memberikan harapan baru. Kini mereka tak lagi menunggu kemajuan, akan tetapi mereka datang menjemputnya. Dari Samurai Jua Nusa Tenggara Timur, saya Majinka bersama dengan juru kamera Adi Andono dan Fahri, CNBC Indonesia, Beyond Business. Pemirsa, sejuta segmen khusus Telco Insight masih akan kembali dengan semua terpapar atau terpasti. Tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Nantikan sesaat lagi kami akan segera kembali. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Dengan BRT 30 triliun ini saya kira sangat mendorong daily. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Banyak insentif yang kita harapkan dari pemerintah. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan sudah disampaikan bahwa kelas Energy Corner dalam program Squawk Box setiap Selasa jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Apa saja informasi terkini di sektor manufaktur tanah air? Pertama, kita mempunyai kemampuan nomor satu bersama para regulator dan pelaku industri. Dan pabrik baru mulai bermunculan di banyak tempat. Saksikan Manufacture Check setiap Senin jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di Powerline. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap Minta yang segar. Nih bang, mau yang segar. Iyalah, kan kelihatan. bank pengisian dibuat menjadi 2 saluran. Dengan mengerahkan 2 armada pasar ekonomi khusus dengan gedung megah seperti Bandara Metropolitan. Namun disinilah denyut perbatasan Indonesia Malaysia bergerak tanpa henti. Sebuah jalur strategis yang menghubungkan antara Indonesia dengan Malaysia, setiap hari ribuan orang melintasi batas ini. Truk pengangkut hasil bumi melintas, mobil pribadi hilir mudik untuk bekerja atau menemui keluarga. Digitalisasi ini kemudian melahirkan manfaat ekonomi yang bisa diukur, proses administrasi ekspor menjadi lebih cepat dan tepat karena dokumen logistik dan kepabeanan tidak terhubung secara online. Data ekspor yang terdigitalisasi dapat diakses oleh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait.
Informasi yang dulunya hanya diketahui pejabat teknis, kini transparan sehingga UMKM dan eksportir kecil dapat melihat peluang dan pola perdagangan lintas batas dengan lebih jelas. Percepatan ini juga terlihat dalam data makro PLBN Enticom. Ekspor melalui PLBN terus meningkat. Pada 2024, nilai ekspor tercatat mencapai 72,9 miliar rupiah. Pemirsa, di Enticom Kalimantan Barat, pemerataan konektivitas oleh Bap. Ikuti berita viral hanya di BTV. Dunia Rans hanya di BTV. Pemirsa, Pemirsa, sekarang saya ada di kawasan Lebak Bulus, yang mana katanya di sini ada wisata menarik main mobil balap namanya go-kart. Dan ini kayaknya menarik. Sudah terjadi hampir sepekan terakhir, nelayan pinggiran atau nelayan menggunakan perahu kecil tidak bisa melaut. Selama tidak termasuk di wilayah perbatasan. Salah satunya di Kecamatan Enticom, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Enticom dijuluki sebagai jalur sutra Indonesia-Malaysia. Enticom merupakan pintu batas negara dengan lalu lintas penyeberangan tersibuk di Indonesia. Setiap harinya hampir 2.000 orang melintas melalui pos lintas batas negara atau PLBN yang satu ini. Sejak Januari hingga November 2025, total 581.250 orang melintas. kekerasan dalam rumah tangga. Petugas setempat tentang aturan dan prosedur keamanan dalam bermain go-kart di sini. Sebelum bermain, kita harus mengenakan semua atribut keamanan. Pastikan juga kondisi fisik kita sehat dan bugar sebelum balapan. Pemirsa, sekarang saya sudah siap untuk balapan. Tadi sebelum masuk, kita pakaian dalam yang betul itu tidak boleh. Pendapatan orang. Wah, keajaiban. Dari Publik teredukasi dan terlibat dalam menjaga ekosistem hutan tropis. Dari pihak swasta yang tentunya ini kan bagian dari kolaborasi multi sektor ya, kolaborasi di mana kami juga memang tinggal di lingkungan dari kami gitu di Jarum, di Gunung Muria, di Kudus. Ya tentunya kami harus mendukung upaya pemerintah Indonesia sebagai bagian dari stakeholder untuk berperan aktif dalam sukseskan kelestarian untuk spesies misalnya di Elang Jawa. Dan juga kami sudah mulai misalnya di Macan Tutul Jawa, dan ini kami lanjutkan. Dan harapannya apa? Harapannya itu sebagai pihak swasta, kami bisa memberikan satu contoh, satu model, di mana ya harapannya semakin banyak lagi perusahaan-perusahaan bisa ikut terlibat dalam sudah mau silat kan? Silat ya. Ini. Menggunakan data atau base-nya internet. Jadi semua petugas kami itu menggunakan aplikasi yang berbasis internet, gitu. Baik pemeriksaan orang, kendaraan, ya, dokumen, paspor, kemudian barang-barang kendaraan ekspor juga menggunakan data internet. Oh iya, sangat berpengaruh ya. Jadi dengan adanya kecepatan pelayak Sekolah,
SD, SMP, dan juga sampai orang udah kerja juga bisa main. Erna, salah satu pedagang di Entikong yang kerap membeli barang dagangan dari Malaysia, mengaku kehadiran akses internet sangat membantu untuk menunjang aktivitas usahanya. Sangat membantu internet. Buat kita nelpon di sana kan, nah kita pesan dulu barang di Malaysia sama toke di sana, kita pesan minta sekian gitu. Jadi kita nyampe sana barangnya udah dikumpulin. Teman-teman yang baik juga Masih pastikan siapa pelaku pembunuhan. Internet merata juga dirasakan hingga masyarakat setempat. Kartiko sebagai pelaku UMKM di Entikong mengaku kestabilan dan Ada yang tidak kasat mata ya. Gue marah-marah kan, ini gimana nih matematika 4. Terima kasih Anda masih. Jadi gue bilang kan, lu merah ada merahnya enggak? Orang nggak ada, cuma satu, bagus. Kali-kali merahnya hilangin. Lihat kok itu merah semua? Iya, satu lembar. Gue tuh busuk. Kemudian oke, Anda adalah agreement kan ya? Dan bagi mereka yang penasaran, tinggal datang aja ke Go-Kart Academy yang ada di sekitar Lebak Bulus. Untuk biaya pendaftarannya sekitar 130.000 per 6 menit. Bertulis aja, Tinggi Nugroho, Rio 1, Jakarta. Perkembangan cepat internet ikut mengubah cara belanja. Menjadi poin krusial bagi Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran ini. Isu-isu terkini hadir. Yang bikin misalnya penuh. Ya, kami masuk air murni. Sejak tahun 2023, nilai IMDI nasional terus menunjukkan peningkatan signifikan. Kehadiran digitalisasi di Kecamatan Entikong ini tidak terlepas dari peran penting Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Bakti Komdigi di wilayah ini. Sejak 2016, Bakti telah membangun 26 base transceiver station atau BTS di Kabupaten Sanggau. 9 di antaranya tersebar di lokasi-lokasi blank spot Entikong dengan bandwidth rata-rata 8 Mbps. Salah satu BTS berada di Posma. Anggaran yang harus disediakan di lokasi kebakaran. Bahkan untuk melakukan interaksi. Stakeholder terkait telah berkolaborasi dan Kakor Lantas memprediksi terapi yang maksimal. Ya, dan anak.
Kita apa? Versi arus balik itu 2,8. Ini total lalu yang ada di jalan tol. Jaringan, dan jaringan ini juga bagi kami sangat membantu, manfaatnya banyak bagi kami, terutama saya yang buka warung seperti ini, karena saya juga menyediakan pulsa penjualan pulsa, paket, token, pengiriman duit juga, transfer dan sebagainya. Tidak hanya berdampak pada perekonomian, kehadiran akses internet juga sangat berpengaruh pada sektor yang paling krusial dalam penentuan masa depan bangsa, yakni pendidikan. Hal ini pun dirasakan langsung oleh para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri 9 Serangkang Entikong. Kepala Sekolah SDN 9 Serangkang Entikong, Ateng, menyebut kehadiran internet sangat membantu kegiatan belajar mengajar. Terlebih saat MAF ditangkap oleh direktur menjadi Rp55.000 per kilogram. Para pedagang Ya. That's today's news on World Today. Thank you for watching. Service over. 9-5. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Sangat besar. Kebetulan tadi bisa dicek, ternyata memang bukan. Sentuhan pertama yang menyebabkan jatuh bukan itu. Pasti tambahan waktu bisa cukup lama. menjadi hutan yang perawan dan penuh misteri. Jadi kalau K-pop friend berani masuk ke hutan, pastikan niatnya baik dan tulus. Karena di sana, alam punya mata dan sosok tak kasat mata siap mengawasi. Sahabat kita. Anda menyaksikan NTV Headlines. From kapan aja, di mana aja. 얼마 주는데? 사장님 마음에 들면 보통 시급보다 더 많이 주죠.
제가 화학과에 독경적인 걸 봤지. 쟤 여기서 일한대? 그럼 서빙 같은 건 해본 적 있어요? 아니요. 축제 때 주점 서빙 잠깐 정도. 아. 뭐 배울 게 있나요? 지금 그렇게만 하시면 되겠네요. Something new, something fresh in life, and that is why aku merasa Menit 41, tandukan Erling Haaland berhasil membungkam seisi stadion membawa City memimpin 1-0. Disusul sepakan datar Phil Foden di menit 69 yang menambah keunggulan City. Menit 89 Manchester City mendapat hadiah penalti. Haaland yang maju sebagai eksekutor dengan mudah menceploskan bola. Skor 3-0 untuk Manchester City bertahan hingga akhir pertandingan. Tambahan 3 poin membawa City terpaut 2 angka dari Arsenal di puncak klasemen dengan 34 poin, sementara Perez tertahan di tempat kelima dengan 26 poin. Peta ini luar biasa, sangat benar-benar istimewa pemirsa. Nah, kemudian lagi ada 5%-nya Spangger. Oke. Ya. Tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saksikan Nation Hub, Kamis dan Jumat jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. AI ini betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Demand yang masih cukup besar adalah back to basic. Bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator, temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Situs Lawang Sanga menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah dari berdirinya Kesultanan Cirebon di masa lampau. Hingga kini, situs berupa bangunan yang didominasi cat berwarna putih itu masih berdiri kokoh dan dapat dilihat keberadaannya. Pada perkembangannya, situs Lawang Sanga menyimpan mitos di lingkungan masyarakat Cirebon, yakni munculnya sosok buat di tempat ini. Setelah air semakin naik, kami contohnya ya, antar departemen ya. Kejadian kita lagi nongkrong, penerapan proses verifikasi identitas. Menurutnya, sinergi ini tidak ada persiapan untuk Gedung
konduktif atau Cooper Fabric yang merupakan kain pengantar aliran elektron dari menghindari Real Madrid akhirnya kembali meraih 3 poin di ajang La Liga. Skater Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. Hai pemirsa, selain ketiga berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan informasi spesial lainnya untuk Anda. Bersama saya, Cara Syamar, kita mulai informasi yang pertama di Sport 8. Liverpool dan Chelsea sama-sama meraih kemenangan pada lanjutan Premier League 2025-2026. The Reds. Imbang, Munchen tetap kokoh di puncak klasemen dengan 38 poin. Begitu juga Mainz yang masih menghuni juru kunci. Di pertandingan lain, Freiburg menjamu Borussia Dortmund juga berakhir imbang. Menit 30, Degorison membungkam publik Freiburg lewat gol Remy Barnes-Baini berawal dari tendangan bebas. Barnes-Baini menyambutnya di depan gawang. Babak kedua menit 52, Dortmund harus bermain dengan 10 orang. Joby Bellingham di kartu merah karena pelanggaran kerasnya terhadap Philip Deru. I feel ashamed to have that title, the winner of this gitu. Karena I feel like I didn't. 미래 씨랑 한 동네라니 다행이네. 혼자 사니? 아니요, 룸메이트 있어요. 그래? 어쩌다 집 나왔는지 안 물어보세요? 사실 집 나온 건 알고 있었어. 아버지 찾아왔더라. Dulu Madridnya pakai bahasa Prancis, kirain suaminya bangun orang Prancis, ternyata orang Jerman. Ini udah 10 menit ngomong pakai bahasa Prancis, ternyata suaminya orang Jerman. Tapi dia ngerti. Makanya next time kamu ngomongnya pakai bahasa Jerman dan Prancis. Terus suaminya bilang, aku wong Jerman loh. Tidak kau. Kios lainnya di bagian dalam pasar. Beberapa pedagang masih Ya, kecintaannya itu muncul setelah ia menyadari kalau keris-keris peninggalan kakinya tuh hilang tanpa jejak. Nah, sejak itu tuh Empu Rizal fokus banget di Basalen atau bengkel keris punyanya Kiai Sela Pamujan untuk mempelajari betul nih gimana sih ya caranya bikin keris ageman atau tayuhan atau sampai bikin cenderamata. Prosesnya ya jelas nggak instan ya. Keris Banyumas yang mengalami kevakuman 150 tahun lebih itu membuat kami merasa tertantang untuk mengembalikan lagi era kejayaan keris di Banyumas, khususnya
keris-keris lokal yaitu khas atau gagrak Banyumasan yang saat ini kami kehilangan jejaknya dan berupaya untuk menghidupkan kembali. Kalau kepo friend mau tahu nih ya, keris-keris dari Banyumas ini punya karakter yang khas banget dan kuat gitu. Sama kayak napaknya, kuat banget kan? Tapi melalui tangan dingin Empu Rizal, keris Banyumasan yang sempat meredup, sekarang jadi bersinar kembali loh friend. Empu Rizal membuktikan bahwa keris itu bukan cuma benda mistis, tapi ini juga karya seni dan identitas yang keren banget buat dibanggain di generasi muda. Friend, masih kepo kan sama empu muda lainnya? Nah, tungguin ya, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Terkepo-kepo, kepo nggak sih? Tendangan lagi bola Christoph. Masih Christoph di sana. Juan Villa kali ini bisa. Masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nyaman ya, Mak? Karena rasa tak pernah bohong. Fasilitas stroke sulit bahkan tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebab itu Satu tahun sudah langkah pemerintahan Aja. Bukan hanya di dalam bidang bisnis. Pakaian Dracula tuh nggak? Biasanya sepotong sampai sini, belakang paha itu. Begitu ya. Nah, tapi kita berbicara juga mungkin berkaitan dengan data pribadi anak begitu ya, itu yang masuk ke dalam dana tren ini. Seberapa jauh tentunya dari dana sendiri bisa memastikan keamanan data anak. Nah, penggunaan data pribadi itu di dana tuh selalu dikedepankan dan selalu diingatkan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi ya. Dalam hal dana premini ini kan sebenarnya dana premini ini adalah proses verifikasi identitas atau yang biasa kita sebut eKYC. Dan dalam proses verifikasi ini kita melakukan koneksi yang sudah terenkripsi dan juga terintegrasi dengan sistem yang ada di Dukcapil dan Kemendagri. Jadinya data yang kami gunakan murni hanya untuk verifikasi identitas dan tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya misalnya komersial gitu kan. Dan mungkin kalau dilihat secara keseluruhan dari sisi perusahaan, kita juga memiliki yang namanya Zero Data Sharing Policy, di mana itu intinya adalah tidak boleh nih orang karyawan dana sembarangan punya akses terhadap data pengguna, hanya sedikit sekali dan harus sudah terenkripsi gitu dan punya jelas, kita memiliki aturan yang jelas gitu ya sesuai dengan standar-standar yang berlaku secara nasional maupun secara internasional, apa saja yang boleh diakses dan digunakan dan juga sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita dan tentu masih banyak yang bisa kita bahas ya dalam segmen Teknologi kali ini. Dan pemirsa saja. Iya, dengan seperti itu memang sudah kewajiban saya sebagai jurnalis
Menggali lebih dalam seputar dunia pertambangan dan mineral tanah air. Alat berat listrik ini pada sayangnya itu masih dalam proses perkenalan. Menghadirkan diskusi bersama CEO dan regulator sektor tambang dan industri turunannya. Peran strategi batubara bukan hanya sebagai energi security. Saksikan segmen khusus Mining Zone dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Mengulas proyeksi perusahaan yang telah melantai di bursa efek. Kenaikan harga musik sejalan dengan lonjakan permintaan di tanah air. Membahas sisi fundamental dan operasional dilengkapi dialog mendalam. Di semester 2 ini akan memiliki performa di atas 20%. Saksikan segmen khusus Fundamental Pandit dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Mengupas proyeksi kinerja perusahaan yang akan go public. 60% atau dengan nominal 283. Dialog dengan pucuk pimpinan perusahaan dari sisi strategi dan fundamental. Transisi Pak ini dinamakan potensi. Menyebabkan impotensi. Memang terjadi sebuah peningkatan kualitas karya. Sama yang Akan ada komplikasi nih Pak. Sudah pernah. Ya, nantikan ulasannya sesaat lagi bersama kami di Garuda TV. Jangan kemana-mana. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. ini semua sudah juara. Baik aja sih itu. Terima kasih banyak Patricia atas waktunya. Semangat untuk Asian Games nanti ya. Semoga mendapatkan medali lagi ya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu atlet peraih medali emas dari cabang olahraga wushu. Tentu ini menjadi motivasi juga untuk para atlet lainnya agar dapat meroleh kemenangan dalam berbagai ajang internasional. Dari Thailand yang sengaja Dewi Jasin Ayu melaporkan. Kontingen Indonesia terus menjaga persaingan di SEA Games 2025 Thailand. Ya, meski Indonesia masih berada di papan atas klasemen sementara medali, tim merah putih menegaskan tidak akan terlena mengingat sejumlah cabang olahraga potensi emas masih terbuka. Kontingen Indonesia terus menjaga persaingan di SEA Games 2025 Thailand. Meski Indonesia saat ini berada di papan atas klasemen perolehan medali, skuad merah putih menegaskan tidak akan terlena. Hari-hari kita di Bangkok dan Chonburi ini sangat penuh dengan semua aktivitas olahraga yang cukup membanggakan karena ekspektasi sampai hari ini masih di atas rata-rata. Nanti lebih detail Pak Menteri akan menyampaikan secara langsung. Tapi kita masih berjuang, kita masih mendoakan para atlet yang per hari ini sudah masih bertahan di peringkat kedua dari setelah Thailand dan setelah itu diikuti oleh Vietnam dan lain-lain. Nah, ini kabar baik, kabar yang membanggakan, tapi sekali lagi kita nggak boleh terlena karena masih banyak juga pertandingan-pertandingan yang perlu dijaga. Sumber-sumber medali emas itu masih ada di pundi-pundi di cabang-cabang olahraga berikutnya. Tentu saya berharap jangan 4 hari ke depan kita tidak fokus. Ya, ini masih ada 4 hari, 16, 17, 18, 19. Sampai titik penutupan, ya, saya meminta kita harus fokus, konsentrasi, semua cabur, atlet tetap memberikan yang terbaik. Peluang Indonesia untuk menambah medali memang masih sangat mungkin. Apalagi sejumlah sumber medali emas masih terbuka bagi Indonesia di berbagai cabang olahraga. Dari Bangkok, Thailand, tim liputan iNews melaporkan.
masuk di industri entertainment menurut aku ya. Nah. It's not for everybody. Nah, itu dia. Really. Tahun saya Oke, jangan lupa saksikan. Adit, ingat baik. Lagi. Lain lagi nih, kalau biasanya zebra bermotif garis-garis hitam dan putih, anak zebra yang ini justru sangat tidak biasa alias STB banget karena bermotif polkadot. Gemes ya? Zebra anti mainstream itu ditemuin sama Anthony Tira, pemandu lokal yang waktu itu lagi bawa turis di Masai Mara National Reserve, Taman Nasional di barat daya Kenya, Afrika. Bayi zebra itu dinamai Tira, kayak nama belakang penemunya. Tira terlahir dengan kondisi warna tubuh yang kebalikan dari zebra pada umumnya. Badannya didominasi warna coklat gelap, dihiasi titik-titik berwarna putih. Diduga, anak zebra yang kira-kira baru berumur sekitar 1 mingguan itu ngalamin pseudomelanism alias mutasi genetik langka, di mana hewan menampilkan kelainan pada pola garis mereka. Walaupun Tira berbeda sama yang lain, tapi anak zebra itu tetap gaul loh sama kawanannya. Sayangnya, zebra dengan warna tak biasa ini bisa jadi nggak akan bertahan lama di alam liar. Penampilan Tira yang eye-catching di antara kawanannya bakal jadi sasaran empuk para hewan predator. Masih di Taman Nasional Masai Mara Kenya, Afrika nih sahabat FTV. Ternyata di sini juga ada seekor kuda Nil yang juga punya penampilan sangat tidak biasa alias STB. Kuda Nil itu terlihat lucu dan ngegemesin dengan warna pinknya yang gak biasa. Hal itu justru jadi kelemahannya, karena kuda Nil pada umumnya berwarna kelabu gelap dan warna itu bikin mereka bisa berbaur dengan baik di lingkungan sekitar untuk menghindar dari pemangsa. Warna kulit gelap juga ngelindungin kuda Nil dari sengatan matahari. Usut punya usut, ternyata kuda Nil pink itu ngalamin leucistic alias kekurangan pigmen. Meski demikian, kuda Nil ini nggak menderita albino karena masih ada spot pigmen di beberapa bagian tubuhnya dan punya mata yang gelap. Umumnya, hewan leucistic jarang bisa bertahan di kehidupan liar karena gampang ketangkep predator dan terkena sengatan matahari. Untungnya, kuda Nil ini cukup besar buat ngehalau predator dan keringat yang dikeluarin tubuhnya pun cukup buat dijadiin tabir surya. Apalagi, kuda Nil muda yang pemalu itu selalu ada di belakang induknya. Oh, cuit-cuit banget sih. Cantik ya warnanya, tapi ini bukan bunga loh ya sahabat FTV. Ada yang tahu nggak kalau itu hewan belalang? Nah, ajaib kan? Kita taunya kebanyakan belalang punya warna hijau atau coklat yang bikin mereka gampang berkamuflase dengan habitatnya. Kali ini ada belalang yang warnanya pink. Belalang pink itu ditemuin oleh seorang wanita bernama Mary Pivanik di halaman rumahnya di Louisiana, Amerika Serikat. Ibu dua anak itu lantas menangkap belalang langka itu dan meletakkannya ke dalam akuarium mini. Temuan belalang pink kayak gitu sebenarnya bukanlah yang pertama kalinya. Karena di tahun 1887 ada belalang spesies Cadedet yang pernah didokumentasiin kemunculannya. Sayangnya, belalang pink kayak gini kebanyakan paling cepat mati karena warna tubuhnya yang terlalu mencolok dan gak bisa berkamuflase dari predator. Wele, jadi serba salah ya, dipelihara mati, dilepasin juga bakal mati. Jadi kudu piye?
layar TV, seorang anjing hitam bernama Rowdy ini Apalagi tahun 2024 kemarin tuh banjir yang cukup luar biasa. nomor 1 Fanya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Koko Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat Fanya. Floridina, nomor 1. Setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di Trans TV. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sesuai arahan dari Menpora untuk menuntaskan dualisme kepengurusan sebelum masuk di tahun 2026, PBPSTI di bawah pimpinan Suryanto langsung tancap gas untuk membangun industri sepak takraw di tanah air. Baik dari sisi pemenangan organisasi, pembinaan atlet muda, pelaksanaan Liga Sepak Takraw untuk kali pertama hingga peningkatan prestasi atlet, baik di skala nasional hingga internasional. Berbekal dukungan dan support maksimal, PBPSTI berusaha mewujudkan target yang diusung pemerintah dengan bawa pulang 1 medali emas di SEA Games 2025. PBPSTI juga telah menyiapkan bonus khusus bagi para atlet. Dan target berikutnya ke depan berprestasi di Asian Games Jepang yang akan berlangsung September 2026 mendatang. Jadi harapan kami ini dengan adanya pengakuan dari Boni, Koi, Astaf dan Istaf dan pernyataan dari Menpora, maka kami fokus untuk pembinaan atlet ke depan. Dan kami akan mensupport, insya Allah besok kami berangkat ke Thailand untuk mensupport atlet dan pelatih supaya kami bisa mendapatkan medali. Tim DB1 mengabarkan. Senjata. Jangan teriak. Aku rasa Presiden Republik Indonesia Prabowo and martial arts fans from all around the world. Welcome to the most exciting global martial arts event, One Championship. We are live from Singapore and broadcast to more than 150 countries. This is One Championship, One on TNT One. So get ready for Pemirsa, Indonesia adalah negara kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat kompleks, jarak, medan, dan keterbatasan infrastruktur selama bertahun-tahun membuat akses digital belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Namun di tengah tantangan itu, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti-Komdiji terus menghadirkan konektivitas sebagai fondasi pembangunan mulai dari satelit, jaringan fiber, hingga BTS di pelosok negeri. Akses digital kini tidak lagi sekedar soal internet, tapi juga pintu masuk bagi pendidikan yang lebih inklusif,
layanan kesehatan yang lebih cepat hingga peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Lalu sejauh mana pemerataan konektivitas ini benar-benar dirasakan di lapangan, apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat di daerah 3T, dan tantangan apa yang masih harus dihadapi ke depannya? Untuk membahasnya kita akan berdialog bersama dengan Mas Demis dan Mbak Elsa, dan CNBC Indonesia sudah membuat sejumlah berita terkini. Kehadiran jaringan internet dan transformasi digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tak hanya menghilangkan batasan warga dalam mendapatkan informasi. Internet menjadi modal baru pembangunan ekonomi yang mendongkrak potensi ekonomi lokal hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Harapan kita semua ya para wanita, masalahnya memang nggak semua orang bisa terhindar dari obesitas. 123 hampir 250 rumah ada lagi. Nah, ketinggian air sampai 1,5 meter. Mencapai 72,9 miliar rupiah. Angka ini melonjak menjadi 82,3 miliar rupiah hanya dalam 11 bulan pertama tahun 2025. Ya pemirsa, tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi percepatan pemerataan konektivitas nasional melalui Baktikom Digi, pembangunan BTS, pemanfaatan satelit, hingga penguatan backbone jaringan terus dipacu agar akses digital benar-benar dirasakan hingga ke daerah 3T. Lalu sejauh mana upaya ini berjalan dan apa dampaknya di lapangan? Kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Demis Costa, dan juga researcher Mbak Maya Starong. Selamat serbu bertenaga nuklir yang informasinya sudah dirangkum untuk gunners di rumah. Sebelum pakai, kita akan lihat sebuah video tayangan di mana Milani sebelum menggunakan Terus memaksa dan memicu kemarahan. Banyak bahan aktif tumbuhan, kini lebih lembut membersihkan. Lembut di tangan, wangi segar tahan lama. Ternyata bisa membantu. Ya, cutting deep tadi lakukan serve. Yolan angkat bola dan De Vega. Apakah touch out? Ya, De Vega bermaksud mengincar touch out ya. Iya. Karena dia sadar sudah ada 2 bloker yang akan menunggu. Dan cukup tinggi, ini bloker dari Filipina, lawan Matadel bisa membalas serangan dan membuahkan poin. Tinggal 1 angka selisihnya, 13-14 serve dari Barada Dinamira, voting serve. Saya terima ini adalah ruangan dari laboratorium. Lebih apa ya namanya? Jelas kan. Penerbangan hanya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Terus aku keluar, aku bawa teman aku juga. Nah, dia masuk, dia 아, 그만해라. 치아도 터지겠다.
ribuan orang itu laki dan perempuan ya Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Hampir seluruh permukaan batunya nggak berongga alias mulus. Di tahun 1954, sekelompok orang dari suku Tahamis bikin celah di pinggir batu yang setinggi 220 meter itu untuk bikin sebanyak 650 anak tangga yang dibangun zigzag. STB-nya, dari kejauhan, tangga-tangga di sisi batu itu kelihatan kayak pola jahitan yang berangkai batu. Nah, buat sahabat FTV yang pingin jalan-jalan agak anti mainstream, bisa nih jajalin naik batu raksasa. Sahabat FTV, kalau ngelihat mansion alias villa dibangun di puncak gunung sih udah biasa lah ya. Tapi udah pernah belum ngelihat villa sama gunungnya dibangun di atas gedung pencakar langit? Nah, ide yang sangat tidak biasa alias STB ini muncul di kepala seorang pria asal Tiongkok bernama Zhang Lin. Profesor eksentrik satu ini ngabisin waktu selama 6 tahun buat ngebangun villa di puncak gunung impiannya. Zhang Lin berhasil mindahin puing yang beratnya sampai puluhan ton dan batu ke atap bangunan sebuah apartemen berlantai 26 itu. Bahkan, bangunan itu ada taman gunung berbatu lengkap sama semak-semaknya juga loh. Batuan yang dipakai untuk membuat merupakan batuan sintetis, tapi pepohonan sama rumputnya asli tanaman hidup. Waduh, ngeri-ngeri sedep ya. Kalau gunungnya tiba-tiba meletus, iya kabare. Yang ini dikenal dengan nama Buffet di Perero. Bangunan rumah yang berdiri di ketinggian 836 meter di atas permukaan laut di tebing yang semestinya ketika air ditutup. Tunjukin dong, love like. Think I'd forget about that? Dari klaster pertama ini adalah membenarkan akan menjatuhkan sanksi administratif berupa That's the ability to harness their inner power for self-protection. Sementara konsumen menyiasati kenaikan His hands, good forearms guard against the high kick there from Cal. Must count to left down the tubes. Short leg hook from Cal. The dump there from misalnya di pegunungan Alfa dan juga di Antikong ini kan mendongkrak
perekonomian di wilayah tersebut. Kalau dari pandangan redaksi dari Mbak Esa sendiri, bagaimana melihat akses digital ini mulai berperan, atau bisa dikatakan sudah bukan mulai berperan ya, tapi lebih membuat atau membawa lebih optimal gitu akses dan juga aktivitas ekonomi untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Mungkin ada angkanya sedikit Mbak Esa. Iya, karena sebenarnya mungkin selain ada yang membuka, benar-benar membuka, ada yang memang mempercepat ya. Kalau kita lihat di beberapa titik itu memang benar-benar membuka. Istilahnya orang tidak pernah di wilayah mungkin dulu Oepoldi ataupun di daerah Sabu itu berjualan online. Ada seorang petani sorghum yang benar-benar dia tradisional, tapi kemudian karena ada internet di sana, mereka bisa menjual sorghumnya itu ke wilayah mungkin Kupang bahkan Surabaya gitu. Jadi intinya lebih bisa membuka akses. Ada juga memang yang mempercepat aliran mungkin bisnisnya ya. Di Indikong sendiri kan ada beberapa mungkin agen dari mungkin drilling itu mempercepat transaksinya karena ada internet di sana yang dulu hanya mungkin berapa, sekarang sudah bahkan biasa 8.000 transaksi, ratusan juta gitu, dengan orang di daerah yang sangat terpencil mungkin tidak membayangkan dulu bisa ada perputaran uang 400 juta dalam satu titik. Itu kan sangat luar biasa, hanya gara-gara internet. Mungkin orang tidak menyangka, kalau kita di Jakarta mungkin sudah biasa, tapi kalau di sana mungkin satu batang sinyal itu sudah sangat berarti ya. Karena bisa dengan satu batang sinyal itu bisa mengirim barang lewat dengan cepat. Ada dengan bisnis, ada juga cerita bahwa dulu itu seorang ibu rumah tangga bahkan menjual ikan di pasar dengan lewat TikTok, dan penjualannya itu lewat bisa luar negeri, dan dia selain berjualan juga bisa memperdayakan orang-orang sekitar soal harga. Jadi tidak ada harga yang sangat berbeda di antara pasar dan orang-orang sekitar. Jadi internet itu memang selain yaitu tadi yang membuka ekonomi, juga akses mungkin informasi yang terkait dengan ekonomi juga lebih terbuka. Memperluas, menyempurnakan rantai pasok distribusi dari ekonomi masyarakat itu sendiri. Produknya sudah ada tapi semakin luas begitu jangkauan targetnya lewat internet, terutama kan di daerah 3T ini kan sangat terbatas, tapi sekarang sudah terbuka. Nah, kembali ke Mas Demis, tadi kan sudah disinggung sedikit ya berkaitan dengan Palaparing yang terbagi menjadi 3 paket ya, yaitu Palaparing Barat, Tengah, dan juga Timur sebagai backbone nasional. Apakah menurut Mas Demis sendiri atau menurut redaksi Palaparing ini sudah cukup optimal dalam mendukung pemerataan akses internet hingga ke daerah? Oke. Infrastruktur backbone atau tulang punggung ini sebenarnya lebih ke pemanfaatannya ya. Tadi kan ya, sehingga sirkulasi darah kita juga lancar. Nah, tidak sebatas yang dikalkulasikan oleh lembaga dan institusi moneter. Berbekal daya kreativitas tiada henti dan dukungan informasi yang disuguhkan sepenuh hati, akan mampu membangun ekonomi Indonesia menjadi pilar perekonomian dunia. Saya, Megi Kalista, untuk CNN Indonesia. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga berbagai kebutuhan pokok merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah, harga cabai rawit tembus Rp85.000. Dari awal lagi kita tinggal tarik itu dari Palaparing. Nah, artinya dengan keberadaan Palaparing ini, penunjang untuk perkembangan selanjutnya itu udah siap. Mirip, benar-benar mirip seperti infrastruktur. When Enrico fought Wayne Nolan, just that constant pressure, and he was able to find success. Yang sudah memasuki penghujung permainan. Mudah-mudahan Yolanda dan kawan-kawan bisa mengambil set yang pertama. Serve kali ini kembali akan dilakukan oleh Vanessa Gandler. Main berusia 25 tahun. Floating serve, De Vega. Yolanda kali ini dan Medioku. Ada De Vega, umpan ke atas mana dan tidak mira. Medioku. Oh, masih hidup. Filipina, bagus serangan. 1 poin dari posisi 4. Masih ada penyelamatan dari De Vega. Yolanda, Megawati. Lockout kali ini, poin kembali bagi Indonesia.
menyuguhkan informasi terupdate seputar industri otomotif di Indonesia. PMI Indonesia itu mencapai lebih dari 5%. Ikuti perbincangan menarik bersama orang nomor 1 di industri otomotif. Penetrasi kendaraan terhadap jumlah populasi Indonesia itu hanya sekitar 9,9%. Saksikan Autobiz setiap Selasa jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. AI ini betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai Slipping off the center line and evade and counter it. A little bit more snap. We got King Gonzalo's up. Section leads another back. Kalau pos, saya taunya malah lebih yang ke tempatnya. Nah, jadi kayak ibu saya pensiunan, itu kalau ngambil gaji, nah itu di kantor pos gitu. Jadi kalau saya pun juga nggak pernah dilihat lagi tempat pos yang memang keliling ngantar surat atau apa. Meski demikian, sebagian masyarakat nyatanya masih melihat keberadaan Pak Pos sebagai salah satu layanan yang bisa diandalkan. Peran mereka memang bergeser, namun tidak benar-benar hilang. Iya, di tengah banyaknya kurir ekspres begitu yang merajalela sekarang, yang kemudian banyak yang mengira bahwa Pak Pos atau tukang pos ini sudah mulai menghilang. Tapi pada kenyataannya tidak, justru saya saat ini berada di salah satu kantor pos, akan bertemu dengan beberapa Pak Pos untuk kemudian cari tahu dan juga mengikuti perjalanan mereka hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam. Firman Fernando sudah 9 tahun bekerja sebagai tukang pos. Setiap hari ia berhadapan dengan berbagai kiriman, mulai dari surat hingga paket barang. Sebelum berangkat mengantar, ada satu hal yang perlu dilakukan, yakni proses penyortiran. Baginya, penyortiran menjadi tahap yang paling penting, karena akan membantu memetakan wilayah pengiriman. Sehingga pekerjaannya jauh lebih mudah, akhirnya bisa memastikan setiap kiriman sampai tepat waktu dan efisien. Kalau itu udah ditentukan per wilayah, jadi kita biar memudahkan menemukan alamatnya dan ke titik A ke B itu biar cepat gitu. Jadi kalau misalkan kita dari Buah Batu ke misalkan ke kelurahan Sialan dan Enak kan jauh, jadi kita udah di per wilayah dipersempit biar memudahkan dan biar cepat juga sampainya. Cerita lain datang dari Juna yang juga bertugas sebagai tukang pos. Ia mulai bekerja di siang hari setelah seluruh paket kiriman dipastikan siap. Sepeda motor menjadi kendaraan yang selalu atau disfungsi ereksi. Jadi dalam setahun dia fokus untuk merapi-rapikan segala macam permasalahan di Bakti, dan setelah itu bahkan di tahun yang sama target BTS yang di tengah permasalahan itu tercapai sama Bu Fadila. Artinya secara pembangunan, bahkan yang waktu itu di Papua, Bu Fadila itu berkoordinasi. Mutasi karena sudah ada pembusukan. Nah, ini adalah saatnya Anda bangkit kembali ya. Dengan mengkonsumsikan peptide premium, yaitu RG Soy Pep dan juga Glucopep, Anda bisa merasakan di bawah jembatan dan nasional serta telah terregistrasi. Lebih dari 10 tahun, ia berkeliling kota mengantarkan surat. Kalau perbedaannya jauh gitu Mas, karena kalau dulu itu surat itu banyakkan korporat dan surat, terus ada masih kiriman pakai perangko itu banyak. Sedangkan sekarang tuh rata-rata logistik paketnya, kirimannya logistik. Paket gitu ya, bukan surat lagi. Iya, kalau itu tahun berapa Pak? Itu dari tahun 2002 sampai 2015-an itu surat masih mendominasi. Apalagi sebelum 2000-an ya, surat semuanya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, apa
apa tantangannya dulu ketika berkirim surat, bedanya dengan sekarang? Kalau sekarang kan mungkin ada GPS dan seterusnya, Pak. Kalau dulu gimana, Pak? Kalau kita memang yang banyak cerita menyentuh yang yaitu mungkin kalau kita ya lagi-lagi sebagai warga Jakarta udah sangat terbiasa melihat TV, melihat handphone atau melihat komputer bahkan ya, sementara ada di sebuah desa di SDN Ledek 2 di Kecamatan Rejua itu bahkan sebagian besar anak-anaknya tidak ada punya TV di rumah, tidak ada handphone di rumah, tiba-tiba sekolahnya mendapatkan smart TV. Jadi mereka sangat antusias, kata gurunya mereka bahkan ketika TV-nya datang langsung pengen dinyalain itu apa, mungkin karena layarnya juga sangat besar ya, mereka tidak pernah melihat TV sebesar itu juga. Jadi ketika mereka melakukan pembelajaran lewat smart TV dengan internet itu sangat antusias sekali ya, karena mereka mungkin ya itu kayak keajaiban buat mereka, karena bahkan tidak pernah melihat TV, di rumah juga nggak ada handphone, tiba-tiba ada pembelajaran seperti itu. Dan kalau di sektor kesehatan itu juga banyak hal-hal yang memang sangat mendukung ya, karena sebenarnya percepatan dari akses internet bakti ini bersamaan dengan transformasi kesehatan di Indonesia ya. Kita tahu di bawah mungkin Menteri baru Pak BGJ itu kan banyak sekali layanan kesehatan yang diperbarui, seperti ada ASIK, ada Satu Sehat, kemudian ada RME, rekam medis, yang semuanya jadi dengan adanya internet itu sekarang memungkinkan puskesmas posyandu itu data-datanya semuanya terintegrasi. Ketika kita ke Jakarta mungkin seorang mungkin di pedalaman bisa melihat rekam jejaknya sudah di sana, bahkan dari lahir mereka sudah direkam untuk program stunting, untuk program dari stunting ke imunisasi, bahkan rekam medis yang mungkin belum ada ya, seperti mungkin dulu kayak mungkin jantung atau kesehatan yang sudah mungkin penyakit tidak menular. Kemudian ada yang aplikasi satu ASIK itu kan ketika di puskesmas, di rumah sakit mengintegrasikan antara pendaftaran sampai kemudian pemberian obat. Jadi dulu ketika masih sangat manual itu satu pasien ini 10 sampai 30 menit. Sekarang cukup 5 menit sudah selesai semuanya, terintegrasi punya nih kans untuk bisa meraih unggul lagi gitu. Iya, betul sekali. Mentalnya sudah terbentuk ya. Kita lihat pemirsa, bola sudah dimainkan dan bola diberikan kepada Mediol. Ada Indah, perebutan bola di atas net. Dimenangkan oleh Mediol, dan kali ini serangan dari Filipina. Sempat terbentur blocker sehingga bola berubah. Petugas gabungan akan karena orang ngomong Udah Minggu jam 5 pagi. Itu menunjukkan kebutuhannya sangat besar gitu. Kalau misalnya tadinya dipikir ngapain sih bikin internet di sana, ya ternyata begitu ada internet semua nyariin gitu. Sekarang berarti prestasi terbesar Bakti itu adalah ya sebenarnya program seperti Bakti ini pertama di dunia, dan bahkan Amerika itu sempat mencontoh. Amerika yang semuanya topografinya udah hampir daratan, yang sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan Indonesia, melihat program Bakti ini mereka ingin mencoba mereplikanya. Artinya ya semoga Bakti ini akan diteruskan dan kualitasnya akan diperbaiki juga dan terus ditingkatkan di daerah-daerah yang sulit akses internet. Baik, kita sudah on track begitu ya dengan Bakti Community ini. Terakhir mungkin untuk Mbak Esa, boleh singkat saja ke depannya dari perspektif riset dan juga pengalaman Mbak Esa sendiri di lapangan melihat langsung begitu, apa tantangan terbesar yang masih harus diatasi agar pemerataan konektivitas ini bisa benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan dan optimal? Mungkin kalau yang pertama jelaskan kecepatan ya, kualitas dari, karena kita tahu ketika masyarakat sudah tumbuh juga untuk menggerakkan lebih cepat juga butuh mungkin kecepatan internet dan nanti dengan koneksi yang lebih kuat. Dan kalau mungkin ada persoalan itu mungkin istilahnya segera ditanggapi dengan lebih cepat itu yang karena kita lihat ada 7.900 akses internet yang sudah diberikan, ada 7.900 Jauh langsung lokasi pasar yang telah rampung dibangun guna memastikan semua fasilitas mulai dari kebersihan,
keamanan hingga kenyamanan telah siap digunakan oleh pedagang maupun masyarakat. Semangat pelajar Pancasila terasa kental di halaman SDN Ulu Jami 02 Jakarta. Kegiatan P5 kali ini mengangkat tema kewirausahaan dan kebinekaan yang dikemas dalam bentuk Market Day. Kali Indonesia hadir dengan bagian informasi dari sejumlah wilayah. Saya Dina Mastiana, kita simak informasi yang pertama. Toss yang cukup manis dan sangat ideal bagi Solomon untuk melakukan attack. Bola jatuh di luar area permainan setelah menyentuh tangan Megawati. 4-2, Filipina masih unggul. Medioko, Yolanda kali ini, Megawati terlalu panjang. Apakah yang harus diperhatikan adalah pakan serta kebersihan kandang. Kedua faktor ini menentukan kualitas susu yang dihasilkan. Kandang kambing dibuat model panggung sehingga tak bersentuhan langsung dengan tanah. Kalau untuk perawatan sebenarnya biasa aja sih, cuman yang membuat kita luar biasa itu kebersihan di kambing susunya itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya lagi proses merah itu harus steril dari tangan, putingnya maupun wadahnya, jangan sampai terkena dulu daripada domba tersebut atau kambing tersebut. Setelah diperas, susu ditampung di dalam botol dan dimasukkan ke dalam freezer, kemudian dikemas ke dalam plastik berukuran 1 liter. PLN Jakarta tingkatkan jumlah charger sebanyak 508. Hasil penjualan susu. Tren makanan kukusan atau rebusan seperti pisang, jagung, kacang tanah, dan ubi kini kembali dilirik oleh masyarakat luas. Bahkan makanan saat ini bisa bersaing dengan aneka makanan siap saji. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Nurma, seorang produsen UMKM di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Proses pengolahan yang mudah dan cepat membuat paket makanan kukusan ini laris dan banyak dipesan. Kalau untuk rebusan biasanya nanti yang pesan itu melihat dulu berapa jumlah peserta untuk rapat, misalnya berapa orang peserta rapatnya. Nanti kemudian customer tuh minta supaya rebusan itu di packing cantik gitu, supaya tampil menarik dan orang yang akan menikmati juga senang. Yando sadurunge ngaturke salam taklim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo sudah mau le ngomong mak le mau ngaturke salam kok bisa iku ora apa-apa. Karang sing suka parisuka ya ning wayahe limbukan kene yo. Iya, Mak. Iki sowane ndi, Nduk? Kowe ngerti urung? Wis nang omahe dhewe. Iki ning Kalurahan Margomulya. Iki ning Kalurahan Margomulya kang ngadani ujube wayangan wong iki Mangayu Bagya. Mangayu Bagya apa? Mangayu Bagya anane hari jadi. Hari jadi Desa Margomulya kang kaping 77. Wah iya. Hari jadi ulang tahun. Ya, ulang tahun kang diadani pendak taune. Yo. Banjur tahun iki wayangan. Tahun iki wayangan. Rangkaiane yo akeh. Rangkaian hari jadi 77 itu orang mligi kur wayangan wong iki. Wiwit nalika sasi kepungkur ana pasar malam ning ngarepan kono, banjur ana porkal kuwi perlombaan antar kelurahan ya ana voli. Pekan olahraga ya ana voli, ana warna-warna. Oh ya melu olahraga ora olahraga ku. Ning desaku melu ya. Banjur ana apa meneh terus mengiki wayangan kaya wingi ya ana tontonan seni tradisi neng pasar malam kono ya ana rodak, ana baduwi, ana jadilan warna-warna gene yo edian tenan yo mak acarane edian tenan acarane akeh ora kaya tahun-tahun saben kok. Oh iya mak
tahun wingi ya ana ning ketoprak terus ana persembahan tari-tari saka pedukuhan banjur pungkasane ana apa sesuk-esuk ana kirab budaya sing melu kuwi ana 13 pedukuhan saka Margomulyo lak ana 13 saka Wit Sawahan tekan Jamblangan ngono. Jamblangan ki wetan dhewe. Jamblangan Jingin Kasuran wis merian. Wah, yo akeh kene yo. Maneka warna pokoke iki ora penutup ning sesuk-esuk iso acara dadi. Nuwun sewu iki wayangane ya ora tekan ngebiar. Ora kaya adat sabene. Oh iya syukur mak. Karang aku ki nek wayangan tekan esuk-esuk iki malah masuk angin ya mak. Karang kowe iki ya wis umur kok, Nduk. Dadi ya wayangan iki ya wis ceket-ceket butuhe lakone bali, ning ora bali kaya iki. Ora apa-apa iki ora kaya tahun-tahun wingi wayangan ana ing kene aku ya wis ora lali ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun Mas. Ngaturke panuwun ingkang kaping pisan kanggo Bapak Lurah Kelurahan Margomulyo kene sing wis bangun marang para wargane. Atase aku ki wong Margomulyo ya aku sing kon pentas nadyan yo ning sak kamat-kamat kaya mangkene yo tak nggo ajar sinau ora apa mak. Muga-muga sesuk iso dadi apik. Muga-muga sesuk lemu mayang apik dadi penggaweanmu iso golek dhuwit. Mergo nek mayangmu apik muga-muga yo murakabi marang kanca kabeh. Muga-muga le mayang apik iso nglepo. Yo. Kaping pisan matur nuwun karo Bapak Lurah. Bapak Lurah sapa, Nduk? Kowe ngerti ora? Ngerti. Wong aku bola-bali ditelepon iki. Oh iya. Bapak Eko Puji Mulyanto. Sing wis maringi wektu ya para perangkat pamarentah kalurahan Margomulyo kene sing wis daya dinayan bangun anane adicara Mangayu Bagya Dirgahayu ke-77 Kelurahan Margomulyo kene. Tepuk tangan go Margomulyo sing plok. Ya. Ora apa-apa, Nduk. Banjur kaping pindho matur nuwun ora lali aku sapa. Sing wis ning buyung anane wong iki. Ora liya Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman. Ingkang dipangarsani Bapak Edi Winarya SSN MSI. Iya lumantar sapa wong iki sih nyuli rawuh ning kalurahan ana Ayah Jasmin to. Iya sing dadi wakile Bapak Kepala Kundha Kabudayan. Iki diberkahi udan apa ya iki? Wah jan dong aku kabul muga-muga kok bengi udan aku. Ora apa-apa. Atase yo wektu keri-keri iki yo arang udan to mah. Hawane kur panas. Iya. Banjur matur nuwun karo sapa meneh karo pokoke sing wengi-wengi iki terus anane adicara Dirgahayu iki yo ning puyung ya werna-werna saka perangkat sing isor dhewe tekan dhuwure atase para warga munggahe para pamarentah. Iya kula koyo yo aja celelekan mayang. Sing mirsani yo para-para ing kiwa tengen Margomulyo kene. Dadi ya sing tenanan ya Nduk. Wis berkahmu iki Nduk iso pinaringan udan. Yo sing delok jan akeh tenan ngasih ora iso dibiyak. Dian. Iya, Mak. Banjur matur nuwun ora lali karo kanca-kancaku dhewe ya saka pamong gamelan. Sound system. Terus yo iki sing pamong wayang iki elek-elek ya. Wayange omah terus isiburi kanca-kanca Wira Pradoga. Iki kanca-kanca pimpinan Karang Yoga iki nek terpimpin ya apik.